Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Taufikur Rahman, NIM 21213090, kelas B semester 3 Teknik Elektro. Demi memenuhi tugas mata kuliah maupun ujian mata kuliah konversi energi, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang terdapat dalam konversi energi, yaitu saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat energi. Nah, di sini ada pun beberapa sifat-sifat energi, yaitu yang pertama, energi dapat diubah ke dalam bentuk lain atau disebut dengan transformasi energi. Nah, sepengalaman saya kemarin ketika praktek kerja industri di pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Nah, di sana akan menggunakan energi uap. Energi uap tersebut menghasilkan energi potensial yang kemudian diekspansikan kepada alat yang namanya turbin. Nah, di turbin tersebut itu terjadi perubahan energi dari energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, kemudian karena turbin seporos dengan yang namanya generator, maka energi kinetik tersebut dirubah menjadi energi mekanik. Nah, nantinya ketika energi mekanik tersebut energi kinetik tersebut dirubah menjadi energi mekanik, maka akan dirubah menjadi energi listrik pada generator. Nah, ke tempat lainnya, seperti contohnya kita memasak air. Nah, ketika memasak air, api yang terdapat di kompor tersebut panasnya akan ditransfer melalui material panci yang kemudian akan memanaskan api. Nah, setelah titik didih pada air tersebut kemudian menjadi uap. Nah, di sanalah proses sifat-sifat energi tempat ke tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu energi dapat dipindahkan melalui gaya sehingga dapat menyebabkan pergeseran. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Widi Pramudita, NIM 21213089. Ada peribahasa bilang mengatakan bahwa kesempatan tidak akan datang kedua kali. Anda tidak akan mempunyai kesempatan kedua sebelum kesan pertama. Seringkali kesan pertama datangnya dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya hari ini tentang mengenai presentasi PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro sendiri ini ialah pembangkit listrik yang berskala kecil yang menggunakan tegangan air sebagai tenaga penggeraknya. Jadi pada komponen PLTMH ini, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sendiri mempunyai 3 komponen hal yang penting, yaitu yang pertama saluran air sebagai alat tenaga sumber energi, yang kedua turbin, dan turbin sendiri bisa menggunakan alat sederhana yaitu sebagai kincir angin, dan yang ketiga komponen generator. Dan generator ini untuk bahan alat sederhananya bisa menggunakan dinamo atau baterai. Nah, jadi manfaat dan keunggulan dari PLTMH ini selain juga ramah lingkungan, juga sumber daya alamnya ini bisa diperbarui, jadi bisa dikelola sampai hingga puluhan tahun. Karena kalau kita menggunakan sumber daya alam yang lain, seperti halnya biasanya menggunakan BBM atau batu bara, hal yang lain, karena ketika sewaktu-waktu batu bara tersebut nantinya akan habis jika terus lama-lama
kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dengan menggunakan manfaatkan saluran air sebagai sumber tenaga energinya, jadi kita bisa dapat mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dengan secara yang lebih utama emang efisiensi, dan yang kedua dapat terbarukan, dan terakhir mampu beroperasi belasan tahun yang saya jelaskan tadi. Nah, baik, pembangkit listrik tenaga mikrohidro sendiri ini penggeraknya menggunakan saluran air seperti halnya saluran irigasi, dan juga tekanan atau saluran air terjun, sehingga dari situ kita dapat memanfaatkan debit dan juga tegangan dari jatuhnya air terjun tersebut. Jadi maka pembangkit listrik tenaga mikrohidro sendiri ini juga bisa sangat efektif untuk digunakan hingga beberapa tahun ke depan, karena juga mengingat bahwa negara kita juga perlu menggunakan sumber energi terbarukan, karena juga pemerintah Indonesia juga banyak sekarang ingin mengalihkan operasi yang semulanya pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga hal-hal yang lain, jadi ingin menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan sekiranya dihasilkan dari sumber energi yang dapat diperbarukan seperti halnya air, angin. Nah, jadi untuk materi pembahasan kali ini dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut menggunakan saluran air. Jadi memang banyak keuntungan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersendiri. Jadi kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro sendiri sangat cocok digunakan untuk di negara kita, negara Indonesia, karena sebagai juga selagi menghemat energi sumber daya alam, dan juga menghemat uang yang kita gunakan untuk halnya mengimpor terus bahan-bahan dari luar negeri. Baik, mungkin cukup itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Amirul Fakih. Saya prodi Teknik Elektro. NIM saya 21213061. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu biomasa. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang dapat diperbarui dari alami yang dapat diperbarui. Energi biomasa bisa menjadi solusi bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbarui. Bahan pembuatan energi biomasa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama dari hewan yang berupa mikroorganisme, dan yang kedua dari tumbuhan seperti tanaman yang sudah dipengelolaan atau hasil panen langsung. Energi biomasa muncul karena ada siklus karbon di bumi, di mana hampir semua unsur di kehidupan dari tumbuhan, hewan, hingga manusia memiliki unsur karbon yang pada dasarnya terus berputar. Karena itu, biomasa sendiri bisa dibuat bahan bakar karena juga mengandung karbon. Biomasa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, 1. Tanaman berkayu. 2. Tanaman berumputan. Yang ketiga, tanaman air. Yang keempat, pupuk. Masing-masing kategori tersebut memiliki kadar rasio selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang berbeda. Biomasa dapat dikonversikan menjadi 3 jenis produk utama, yaitu energi panas dan listrik. Kedua, bahan bakar transportasi. Yang ketiga, bahan baku kimia.
Pemilihan jenis biomasa untuk dikonversikan menjadi produk-produk di atas berkaitan dengan sifat-sifat kimia dan fisika yang memiliki sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini adalah sifat yang melekat pada biomasa yang menentukan pilihan proses konversi dan teknologi pengelolaan selanjutnya. Sifat-sifat dan karakteristik penting pada biomasa yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, kadar air. Yang kedua, nilai kalori. Yang ketiga, kandungan residu dan abu. Yang keempat, kandungan logam, alkalin, dan rasio antar selulosa dan lignin. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.